Episode ke-42, Pertengkaran Danu dan Maya. Bu, Maya lagi mengandung cucumu, kata Danu. Dia masih berusaha merayu ibunya. Memang apa peduliku, walaupun dia mengandung anak raja sekalipun, aku tidak sudi membiarkannya tinggal di rumah ini. Bisa mati jantungan aku tiap hari melihatnya dengan pakaian kurang bahan seperti itu. Dan kelakuan yang tak sopan, ucap Bu Marni. Dia menatap jijik ke arah Maya. Maya minta maaf lah, bilang pada ibu kalau setelah kita menikah kamu akan berubah, perintah Danu. Maya memicingkan mata, berusaha menelisik setiap inci wajah Danu. Minta maaf, enggak sudi aku mas. Cih, jawab Maya. Dia meludah ke lantai. Kamu lihat sendiri wanita yang kau pilih, jadi berhenti merengek seperti bayi. Aku tak akan menyuruhmu meninggalkan wanita itu. Silahkan kalian berbahagia. Bu Marni masih kekeh dengan pendiriannya. Tunggu apa lagi kalian? Dasar memang benalu, gak punya harga diri. Sudah diusir masih saja ngotot. Tambah Mira. Baiklah, kalau memang maunya ibu seperti itu, tapi setidaknya jangan berhentikan aku dari perusahaan. Aku butuh uang untuk anakku nanti, ucap Danu. Apa selama ini kamu tidak memiliki tabungan? Bukankah gajimu tak pernah engkau bagi dengan istrimu? Tanya Bu Marni. Danu menggaruk kepalanya yang tak gatal. Entah apa yang harus dikatakannya. Bukankah gajinya dia pakai untuk memenuhi semua kebutuhan hedon Maya? Aku pakai untuk kebutuhanku, Bu, ucap Danu. Kalau begitu, silahkan berusaha sendiri. Sebentar lagi kamu akan menjadi ayah. Jadi, belajarlah bertanggung jawab. Sudahlah, jangan membuang waktu. Segera pergi dari sini. Atau aku panggil satpam mengusirmu. Seru Bu Marni. Dia tak mau lagi mendengar kata-kata Danu. Dia tak ingin pada akhirnya luluh. Pasti semuanya akan sia-sia. Mai, ayo kita pergi dari sini. Tak ada gunanya bicara kepada mereka yang tak punya hati, ucap Danu akhirnya. Tapi kita mau kemana? Tanya Maya sedikit ragu. Gampang, pokoknya kita pergi dulu dari sini, ucap Danu. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya. Dia akan membuktikan kepada ibunya bahwa walaupun tanpa harta Bu Marni, dia akan sukses. Begini nih, kalau orang bicara nggak pakai otak. Yang nggak punya hati siapa? Tanya Mira. Sudah, bentak Danu. Mai, antar aku ke ruang kerja, ucap Danu. Untuk apa kamu ke sana? Ingat ya, kamu tak punya hak lagi di sini, tanya Bu Marni. Aku ingin ambil ijazah, jawab Danu. Tidak boleh, tolak Bu Marni. Ibu jangan seenaknya. Ijazah itu hak aku, hardik Danu. Hahaha, apa kamu lupa? Kalau iya, baiklah. Aku ingatkan kalau kamu kuliah memakai uangku. Jadi ijazahmu juga milikku. Tawa Bu Marni terdengar sumbang. Namun, mampu membuat hati Danu semakin terbakar. Setengah terpaksa, Maya mendorong kursi roda. Danu keluar dari rumah yang selama ini ditempati Danu. Mereka tak diizinkan membawa sebiji barang apapun. Hanya barang milik Maya dan HP milik Danu yang diizinkan dibawa bersama mereka. Maya terlihat kesusahan mendorong kursi roda Danu. Halaman yang berumput membuat rodanya terganjal. Baru beberapa langkah, Maya menghentikan dorongannya. Dia berjongkok memegang perutnya yang mulai perih. Dia lapar. Kenapa, Mei? Tanya Danu khawatir. Lapar, Mas, jawab Maya. Baiklah, coba kamu pesan taksi online. Kita cari makan dulu, baru ke rumah kamu, titah Danu. Ke rumah aku yang mana, Mas? Tanya Maya. Rumah yang aku belikan. Memangnya kamu punya rumah berapa? Tanya Danu. Pandangnya menyelidiki Maya. Itu aku nggak mau ke situ. Bukannya kita sepakat untuk menjual rumah yang kamu belikan. Aku malu tinggal di sana setelah penggerebekan waktu itu. Tapi kita mau tinggal di mana? Kamu tahu kan kita harus berhemat. Uang yang aku kirim ke kamu tiap minggu masih tersimpan kan? Tanya Danu lagi. Mas, taksinya sudah datang, seru Maya. Wajahnya yang tadinya bingung terlihat cerah melihat taksi yang masuk ke komplek perumahan mereka. Taksi, teriak Maya sambil bangkit dari posisi jongkoknya. Tapi itu bukan taksi online, Mai, protes Danu.
Lama kalau nunggu yang online, Mas. Maya kembali mendorong Danu mendekati taksi yang baru saja berhenti. Danu hanya bisa menghela napas, menahan semua hal yang mengganjal di hati. Ada yang aneh dengan perkataan Maya, tapi untuk saat ini dia tak ingin mencari tahu. Taksi membawa mereka berlalu dari tempat tersebut. Mir, apa ibu nggak keterlaluan ya sama kakak kamu? Tanya Bu Marni setelah mereka membersihkan kekacauan yang dibuat Mira tadi. Enggak Bu, memang Kak Danu harus dibeli pelajaran supaya tobat. Terus ninggalin si ular betina, Mira meyakinkan Bu Marni. Tapi sebenarnya untuk apa kita tidak setuju sih? Padahal kan mereka sudah sama-sama tidak terikat. Ucap Bu Marni mulai bimbang. Aduh Bu, jangan mulai lagi deh. Apa ibu mau punya menantu lonte? Sudah jelas-jelas dia habis barang cowok lain waktu Kak Danu sakit. Ujung-ujungnya minta tanggung jawab sama Kak Danu. Mira kembali memberi pengertian kepada ibunya. Dia tak mau tertipu oleh wanita ular yang selama ini sudah membelit kakinya. Bu Marni terdiam. Dia tak bisa membantah lagi. Dia hanya perlu bersabar sampai bayi itu lahir. Jika itu anak Danu, maka dia akan memikirkan ulang untuk merestui mereka. Mas, mau makan apa? Tanya Maya kepada Danu. Sekarang mereka sedang berada di sebuah rumah makan yang menyediakan prasmanan. Samain saja dengan yang kamu pilih, ucap Danu. Maya berdiri dari duduknya lalu mengambil makanan yang sedang ingin dia makan, lalu kembali duduk di depan Danu. Mereka makan dengan lahap. Coba cari kontrakan di medsos, Mai. Cari yang murah saja, ucap Danu. Sambil makan, Maya berselancar di Facebook, mencari rumah kontrakan di grup-grup properti. Nasib baik, ada sebuah rumah yang dikontrakkan di kompleks perumahan Mutiara Indah, berbekal nomor telepon yang tertera di laman informasi. Maya menghubungi nomor tersebut, lalu janjian untuk bertemu. Mas, habis ini kita langsung lihat kontrakan ya, ucap Maya. Selesai makan, Maya membayar semua lalu memanggil taksi. Secepatnya dia mau ke rumah yang akan mereka tempati. Sampai di sana, pemilik sudah menunggu. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Rumah tipe 36 dengan 2 kamar, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan tanpa dapur jadi pilihan. Walaupun kecil, tapi rumah itu cukup nyaman karena terawat. Mau dibawa Yarkes atau ditransfer? Tanya pemilik rumah. Ditransfer saja, Pak, ucap Danu. Pemilik rumah menyebutkan nomor rekening. Danu menyikut Maya. Dengan enggan wanita itu mengambil HP, mengetik nomor rekening dan mengirimkan sejumlah uang dari mobil bankingnya. Notifikasi berbunyi. Pemilik rumah tersenyum lalu pamit pulang. Tinggallah Danu dan Maya. Rumah sudah dilengkapi perabotan sehingga mereka bisa langsung tinggal. Mas, kamu harus bantuin uangku untuk pembayaran kontrakan rumah ini, ucap Maya. Uangku kan ada sama kamu semua, tanya Danu. Maya mencibik lalu berkata, bukankah itu kamu sudah kasih ke aku? Kok pakai bilang uang kamu? Aku kan cuma suruh simpan untuk pernikahan dan biaya hidup kita, jawab Danu. Uangnya sudah habis, ucap Maya enteng. Dia melihat kukunya. Apa? Danu memegang dadanya. Ada sensasi nyeri yang timbul akibat kata-kata Maya. Sebanyak itu kamu habiskan. Untuk apa? Tanya Danu dengan suara yang sedikit parau. Tenggorokannya terasa kering berkali-kali, dia harus menelan ludah. Untuk perawatan dan shopping lah, Mas. Kamu tahu kan, untuk kulit lembut dan badan seperti ini harus dirawat. Ucap Maya lagi, dengan entengnya dia menjawab. Mana HP kamu? Pinta Danu. Untuk apa? Tanya Maya. Sini, seru Danu. Dengan menahan dongkol, Maya menyerahkan HP-nya. Danu mengecek mobile banking. Matanya membulat melihat deretan angka yang tertera di aplikasi. Uang yang ada hanya tinggal ratusan juta, padahal seingatnya dia mentransfer minimal 50 juta tiap bulan di luar untuk belanja dan shopping Maya. Dia mulai cepat mengetikkan sesuatu dan mulai mentransfer semua uang yang ada di mobil banking ke rekeningnya. Danu lalu mengembalikan HP Maya. Wanita itu mengecek apa yang telah dilakukan Danu. Maya melempar HP-nya dan mengenai kepala Danu. Aduh, kamu apa-apaan sih, Mai? Kamu tuh yang apa-apaan, Mas? Teriak Maya. Mukanya yang putih telah berubah merah. Dia emosi karena semua uang yang ada di rekeningnya telah berpindah ke rekening Danu. Mulai sekarang aku yang pegang keuangan. Kalau di kamu bisa-bisa besok kita cuma makan nasi sama garam. Jelas Danu. Hei Mas, jadi kamu gak percaya sama aku? Tanya Maya. Bukan tidak percaya, tapi aku sudah lihat buktinya. Untuk sementara saja, setelah aku mendapat pekerjaan, maka semua uang akan masuk kembali ke rekening kamu. Ucap Danu. Sudahlah, ambil saja uang kamu, tapi kamu keluar dari sini. Aku tak mau lagi mengurus kamu. Maya mendorong kursi roda Danu keluar dari rumah.
Sampai di luar, dia meninggalkan Danu di depan teras. "Maya, kamu tidak bisa seperti ini," teriak Danu. "Kenapa tidak bisa? Kamu saja bisa mengambil uangku, tentu aku juga bisa membuangmu ke tempat sampah." Racau Maya tak mau kalah. "Ini untuk kebaikan kita, Mai," ucap Maya lembut. Tetangga kompleks sudah ada yang keluar karena mendengar pertengkaran mereka. Seorang gadis yang berjalan juga ikut berhenti pas di depan rumah mereka. "Kalian?"